Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, sadatana ahla baiti rasulillahi tahirin, wa ala ra'sihim as-sayyidil habib Ali Zainal Abidin as-Sakaf as-Sajjad a'azzahu Allah bi'izzih wa akramahu bikaramih, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, para tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Ustadz Haji Afzan Arslan Junaidi. Masya Allah. Saya tadi cari-cari wali kotanya mana. Oh persis kayak Ustadz persis lah, gak ada bedanya. Bapak Kapolresta yang saya hormati, Bapak Dandim, gak ada ya? Yang mewakili Pak Dandim, Ketua DPRD dan anggota DPRD, Ketua Cabang NU Kota Pekalongan, Ustadz Haji Muhtaram, dan Rois Syuriah Kiai Haji Ramadan, Sesepuh NU Pekalongan Kiai Haji Zainuri, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser, Pagar Nusa, Pergunu, Isnu, Jam'iyat Tariq al-Mutabarah, Jamiatul Qur'an Hufad, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zmalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini NU Pekalongan, terutama dalam hal ini RMI, mengadakan perayaan Hari Nasional kita, Hari Santri Indonesia. Dengan peringatan ini kita merasa bangga, merasa bersyukur, merasa punya eksistensi kita sebagai santri hidup di negara Indonesia. Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara, solid, jauh dari permusuhan, jauh dari konflik, jauh dari pertengkaran. Itu jasanya para kiai. Diperintah atau tidak diperintah, diminta atau gak diminta, para ulama, terutama ulama pesan NU, pasti menyampaikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan ngerakit bom, nggak ada. Atau memang kiainya nggak ngerti ngerakit bom. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan radikalisme, ekstremisme. Kiai NU, kiai pesantren semuanya mengajarkan simbol-simbol akhlakul karimah, nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai karakter kepribadian Islam yang benar-benar umat yang membawa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri.
Sedikit cerita tentang Hari Santri. Ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, beliau mengatakan kalau saya berhasil jadi presiden, nanti akan ada Hari Santri. Dah, menang. Setelah menang, beliau rencana mau menentukan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Saya waktu itu masih ketua PBNU, kalau sekarang bodolan. Saya matur, Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari As-Santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan santri-santri mengeluarkan resolusi jihad, fatwa hukumnya membela tanah air adalah fardu ain. Bela tanah air, bela negara, podo karo sholat. Setiap orang sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib bela tanah air, podo karo sholat, fardu ain. Fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya, demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, halal darahnya. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, boten, nggak mengkafirin orang, tapi boleh dibunuh. Orang kalau jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, boleh dibunuh. Walaupun nggak mengatakan kafir, boten. Nah, akhirnya Presiden perintah pada Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengadakan seminar FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumbernya antara lain Profesor Azumardi Azra, Dr. Khosin Humaidi, Abdullah Syarwani, Direktur Pesantren Al-Idrus waktu itu. Saya juga datang. Usulan saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan fakta historis diterima oleh seminar itu. Maka Pak Jokowi menandatangani secara resmi bahwa Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ceritanya begini, harus tahu ceritanya. 17 Agustus Indonesia merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia Merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu, yaitu Inggris, pada dasarnya Inggris atas nama sekutu, Inggris gampangane, akan datang kembali ke Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia, dikembalikan kepada Belanda, diserahkan pada Belanda. Nah, dulu Belanda kan kalah oleh Jepang. Jepang lari, kita merdeka. Jepang kalah, merdeka, dan mau dikembalikan lagi ke Belanda oleh sekutu. Datang pasukan dipimpin oleh Brigjen Malabi. Nah, Bung Karno, Pak Hatta kirim utusan menghadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Ini mereka mau nyerang kita bagaimana? Keluarlah fatwa tadi dengan kesepakatan para ulama dan santri-santri. Begitu nikah datang awal November, kiai-kiai siap menyongsong kedatangan pasukan nikah. Dari Cirebon tidak ketinggalan Kiai Abbas Butet ikut datang ke Surabaya. Kiai Abdul Halim Majalengka datang ke Surabaya, siap perang melawan nikah. Santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Madura sebagian siap menyambut kedatangan nikah. Komandannya Kiai Abbas.
Kiai Wahab wakilnya malah, Kiai Wahab wakil komandan. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, bukan Pekalongan, Cirebon. Betul. Markasnya di sebuah rumah yang ada di desa Siwalan Kerto, Surabaya. Nikah datang tanggal 10 November perang. Hari pertama perang, mobilnya Brigjen Malabi meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, mobilnya kebakar. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, mohon maaf, bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang Harun tidak lari menjauh, malah berdiri ingin lihat hasilnya, dikira mercon. Maka Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, Harun pun gugur. Itu ceritanya hari santri gitu. Maka tanpa ada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober, tanpa gerakan santri yang dengan tulus ikhlas heroik melawan nikah, belum tentu ceritanya Indonesia merdeka tanggal 7 Agustus 45. Barangkali sejarah akan berubah. Disinilah peran para kiai, peran para ulama, persisnya peran Nahdlatul Ulama dalam rangka menyelamatkan NKRI. Sebelumnya dulu, sebelum merdeka, tahun 36 NU Muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusannya bahwa menurut ulama NU, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir, tapi Darussalam, negara yang damai. Yang di dalamnya ada agama enam agama, waktu itu 5 waktu itu ya. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada 714 suku. Semua diikat jadi satu berdasarkan kesamaan visi misi ingin membangun satu bangsa yang merdeka, bangsa yang adil dan sejahtera. Ini sama dengan Rasulullah SAW. Ketika membangun kota Yathrib, kenapa kotanya bukan Yathrib? Karena yang membangun babat-babat kota Yathrib namanya Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Pak Yathrib. Bangun kota itu, maka kota namanya Yathrib. Rasulullah hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah, mendapatkan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang plural, yang majmuk. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor, ada non-muslim beragama Yahudi 3 suku besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari gurun Sinai. Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, keturunannya jumpa dengan Rasulullah SAW. Melihat penduduknya yang plural, bineka majmuk, Nabi memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan Yahudi asalkan satu cita-cita, satu tujuan, bahasa saiki satu visi misi, maka sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Maka negaranya tidak dinamakan negara Islam, tidak dinamakan negara Arab, negara Madinah, Mutamaddin, Madaniyah, Madani, civilized. Negara yang masyarakatnya diikat dengan kesamaan cita-cita, citizenship, manhajil muatonah,
kependudukan, bukan kewargaagamaan, bukan, atau keluarga sukuan, bukan. Karena penduduknya ada muslim, ada non-muslim. Yang muslim ada pribumi, ada pendatang, ada non-muslim juga, ada Arab, ada non-Arab. Dijadikan satu, menjadi satu, namanya negara Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah. Masyarakatnya beribadah, berakhlak, sadar aturan, sadar undang-undang, tertib, bersih, sehat, cerdas, sugih kabeh. Itu namanya Mutamadin namanya. Sebab Madinah itu terdiri dari dua Pak Wali Kota. Satu, thaqafah bahasa Arabnya. Apa? Keberhasilan saintifik, religi, humanity, morality, itu namanya thaqafah. Jadi kalau ada bangsa pinter, cerdas, akhlaknya baik, namanya muthaqqaf, thaqafah. Satu lagi hadarah. Apa hadarah? Keberhasilan di bidang welfare, ekonomi, sejahtera. Dua-duanya berhasil, namanya Mutamadin Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paham boten? Nah, selama ada santri, maka semangat beragama, ruhuddin, spirit religius, dan semangat nasionalisme, spirit nasionalis tidak akan luntur. Paham betul? Paham betul? Kenapa di negara Arab sering perang saudara? Pada dasarnya karena belum selesai mempertemukan antara agama, teologi, dan nasionalisme. Belum ketemu antara teologi dan nasionalis di Timur Tengah. Yang berjuang nasionalis tidak berjuang Islam. Yang berjuang Islam tidak berjuang nasionalis. Yang nasionalis Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Syadri bin Jadid, Habib Bourguiba, nasionalis tapi bukan pejuang Islam. Yang pejuang Islam Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Muhammad Qutb, Yusuf Qaradawi, tidak nasionalis. Maka mudah sekali konflik. Tapi di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Ini merupakan ikatan antara teologi dan politik, politik kebangsaan. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Saudara min qalbil mu'min, keluar dari seorang yang hatinya beriman kepada Allah. Maka ikatan antara teologi, agama, dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, di Indonesia, kalau ada konflik tidak sampai nasional. Bayangkan, perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ada kerusuhan, ada bakar-bakar, ada yang mati, banyak. Tapi hanya 6 bulan. Begitu multi partai lahir, 44 partai, pemilu, kemarin pertama kali kan, selesai. Keadaan sudah kondusif. Kalau di Timur Tengah, 40 tahun belum beres. Afghanistan, 100% Muslim. Sukunya 7. Perang saudara sudah 40 tahun. Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somali, perang saudara sesama Islam, sesama warga bangsa belum selesai sampai sekarang. Alhamdulillah di Indonesia ini dengan berdasarkan Pancasila kita hidup damai dan tenang. Paham betul? Ente mau sholat sampai bejut dilarang betul? Ente puasa tiap hari puasa terus dilarang betul? Bangun masjid, umroh, pergi haji, istighosah, sholawatan dilarang betul? Hidup di negara Pancasila. Luar biasa tenangnya. Coba di Afghanistan, Maulid Nabi dibom, masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh.
Burhanuddin Rabbani. Apa pengen panjenengan kono? Pengen. Panjenengan pengen jalan-jalan ke Afghanistan. Presir Afghanistan pengen. Setor nyawa apa? Tapi silakan datang Indonesia, insya Allah fi amnin wa aman. Oleh karena itu, benteng stabilitas keamanan Indonesia ini, keselamatan Indonesia ini sangat besar andilnya warga Nahdlatul Ulama dengan para ulamanya dan para kiainya. Jamaah segini banyaknya dipelihara oleh Habib Zainal Abidin. Dipelihara ini dalam rangka pelihara kapital sosial kapital. Dalam mempertahankan bertahan dari pop culture war, al-ghazwul hadari. Kita ini hidup sedang perang budaya. Perang apa? Pegang HP. Orang pegang HP. Isinya bagus. Semua ilmu ada. Semua kitab ada. Nama saya ada. Karangan saya, buku apa saja ada di Google. Bahkan anak saya punya anak namanya Dr. Rihab. Ada sudah di Google. Quran wonten, tafsir wonten. Itu baiknya. Tapi negatifnya, ya Allah. Kita baca berita, Detcom atau Ekozan, berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita. Tapi di sela-sela berita itu, film porno, gambar porno. Ngibotan, nggak yang ngerasa kan? Beritanya bagus, tapi di sela-selanya itu iklan obat kuat. Gambarnya gilani, gambarnya menjijikan. Atau satu lagi apa? Radikalisme. Wajahidu walladzina ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qutilu law kaffir an sayiatihim wa adkhalnahum jannatin tajri anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau dibunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari 700. Siap pakai sudah. Itu ada di Google, di YouTube. Ada pelajaran rakit bom tanpa guru, bisa kalau anak cerdas, dari YouTube saja. Ini bahayanya. Namanya pop culture war namanya. Lama-lama anak kita meninggalkan budaya kita. Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu cium tangan Habib? Apa itu hormat pada kiai? Apa itu hormat pada guru? Kalau ada guru mukul dikit saja lapor polisi. Zaman dulu kiai nyabut pakai rotan. Malah terima kasih. Orang tuanya terima kasih, anak guru sabet kiai terima kasih. Sekarang ayo guru nyabet murid, lapor polisi sudah. Gibetan. Ini budaya barat. Golek jodoh, golek dewe, moh digolek ke orang tua, budaya barat. Paham betul? Nah, pertahanan yang demikian ini dari sekarang ini hanya satu-satunya pesantren. Bandingkan antar pesantren dan lembaga pendidikan yang bukan pesantren. Silahkan tawuran, silahkan narkoba, silahkan hubungan seks bebas. Di pesantren tidak akan terjadi itu. Ya kita akui santri nakal ya ono santri nakal. Ya siji loro 10 20 30 40 saya. Nabi Musa alaihissalam sejak bayi diopeni dipelihara oleh Siti Asia. Hidup di istananya Fir'aun. Isinya kufur, fasik, fujur, maksiat, mungkarat, minum-minuman, joget-jogetan. Lamun panjenengan, lamun ente urip nang jerone istana isinya kufur, joget-jogetan, minum-minuman, maksiat, mungkarat, ketularan mboten? Ya pasti ketularan. Tapi Nabi Musa tidak. Padahal sejak kecil, sejak bayi di dalam istana itu. Tapi Nabi Musa besar, tidak kafir, tidak fasik, tidak maksiat, tidak melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena dipelihara secara spiritual, ruhani oleh mar'atun solihatun mukhlisah. Dipelihara oleh perempuan yang ikhlas, yang beriman, yang beribadah, yaitu Siti
Apa artinya saya dongeng gini? Apa artinya dongeng ini? Artinya menawi anak panjenengan, kalau anak kita dipondokkan pesantren, berarti sedang dididik oleh Asia-Asia, oleh kiai-kiai seperti Asia. Silahkan di luar pesantren kufur, fasik, fujur, mungkarat, maksiat. Di dalam pesantren tidak ketularan sama sekali. Jadi kiai-kiai pesantren bagaikan Siti Asia. Paham boten? Kiai-kiai pesantren itu seperti Siti Asia didik Nabi Musa, urip ning jerone istana mungkarat, maksiat, kufur, fasik. Nabi Musa boten ketularan. Begitu pula hidup di era sekarang yang penuh dengan tantangan, tapi kalau ente di dalam pesantren dipelihara oleh para ulama, para kiai seperti Siti Asia mendidik Sayyidina Musa. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Apalagi kita punya budaya pesantren, Tarawatil Hadariyah, capital culture capital adalah baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dipertahankan. Pesantren kalau malam Jumat harus libur baca maulid. Kalau ada pesantren malam Jumat gak baca maulid, bukan pesantren. Oh, jumlah pesantren yang ngono kuwi. Mari kita masukkan anak kita ke pesantren yang kalau malam Jumat libur, yaitu baca maulid Nabi Muhammad SAW. Baca Barzanji, baca Deba, tadi apa Simtud Duror nih? Simtud Duror, baca Burdah. Itu milik kita. Milik siapa? Oleh karena itu harus hafal. Kalau ada kiai ustadz diundang baca Barzanji, maulid Nabi itu akikah, ojo disediani bukune. Biar hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, ojo diamplopin. Karena apa? Karena Barzanji milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi yang suruh ngapal? Apa HTI yang suruh ngapal? Siapa yang harus hafal? Kita, milik kita. Mimbar Jumat di masjid, jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah baca, ojo tinggo meneh. Pisan tok iku wis. Mosok khutbah masih baca, apa bedane kiai keluar Lirboyo karo keluaran MAN? Enggak ada bedanya nanti. Masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau kita mau baca maulid, jangan sediakan kitabnya. Kiai suruh hafal, kalau nggak hafal, ojo diamplopin. Mulai numpak ojek, ojo diater. Soalnya itu miliki. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau orang yang banyak dosanya, contohnya saya, kula contohnya sing akeh dosane, teko nanggonmu Muhammad, datang kepadamu Muhammad, dan dia istighfar, jaluk pangapura karo Gusti Allah di sisimu Muhammad, dan Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk orang itu, maka Allah pasti ngampuni dosa orang itu. Lawajadullah, lam taukid. Kita banyak dosanya, datang ke Madinah istighfar, Kanjeng Nabi melok mintakan istighfar kangge kula, pasti kula diampura dosane. Percaya mboten? Percaya enggak? Kalau ada orang tidak percaya, biarkan, enggak usah pusing. Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Waktu Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Aminah padang. Abu Lahab kaget. Ada apa di rumahnya Aminah tuh padang? Belum ada listrik belum? Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat, Omai Aminah padang, oh, ada apa itu? Pergi, tidak lama kembali. Siti Aminah melahirkan
bayi laki-laki, bos, majikan. Abu Lahab senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Suwaibah, sejak hari ini kamu bebas, bukan budak. Kamu merdeka sudah, bukan budakku lagi. Terima kasih bos, terima kasih majikan. Abu Lahab ngormati lahir Kanjeng Nabi seumur urip mek sepisan. Beliau atau dia kafir, pasti manjing rokok. Iku mangke di akhirat saben dino Senin dikeluarkan dari neraka, ditas. Nek dino Selasa mlebu maneh. Kok Senin dintas maneh, kok Selasa mlebu ke maneh. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang sudah pasti masuk neraka, dinas dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabin wa tab, saben dino Senin dintas sokon rokok. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman, selamanya yukhaffafu anul adzab. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa orang Pekalongan, orang NU yang saben dino selawas-selawase umur maulid Nabi terus, pasti min ahlil jannah. Percaya betul? Kanjeng Nabi mangke di akhirat sujud orang tangi-tangi. Suwi banget sujud. Gusti Allah sampai irfa Muhammad, wis sujud wis suwe kan. Wis dawa sujud wis suwe, tangi. Jaluk apa Muhammad? Jaluk apa Muhammad? Nah, Kanjeng Nabi jawab, ya Allah, kula nyuwun umat kula sing mati nenggawa iman tauhid husnul khotimah semuanya masuk surga. Ya. Percaya betul Ibu? Sahabat Hasan bin Thabit maca surat Wadduha. Maca surat Wadduha. Ning jerone surat Wadduha, di dalamnya surat Wadduha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya? Muhammad, Allah bakal memberi kamu apa saja yang kamu minta asalkan kamu ridho sampai kamu puas. Jadi apa wae. Nah, Hasan bin Thabit seneng maca ayat iku. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu syamailu samahat wal wafa'u. Saya baca surat Wadduha ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jaluk apa wae Muhammad tak wehi sampai kamu senang aku ndelok ayat itu, aku baca ayat itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin senang, tidak mungkin ridho kalau melihat ada umatnya yang disiksa. Hasyaka ya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Jadi insya Allah sing hadir malam ini semuanya min ahlil jannah. Kanjeng Nabi mboten ridho, Kanjeng Nabi mboten rela kalau melihat diantara kita ada disiksa oleh Allah. Insya Allah kabeh diapura kabeh mlebu surga kabeh. Percaya mboten? Ono sing ora percaya, ya wis ben ora percaya. Masih dipaksa. Tapi fakta membuktikan. Fakta sejarah membuktikan. Apa? Ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Satu kecamatan gampangane wis. Suku Mudor semua mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, edan, Muhammad Sahir, tukang santet, Muhammad Kahin, paranormal dukun.
Muhammad syair, tukang nyanyi, baca puisi, baca sajak. Kanjeng Nabi tersinggung, lajeng berdoa, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan berikan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Pirang tahun? Zaman Nabi Yusuf itu loh. Tuh ngerti kan? Pitung tahun suku Mudhar, gak ada hujan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada makanan. Terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya, namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudhar. Nabi kaget. Rasulullah kaget. Biasanya ngenyal saya kita ke orang Arab ngebom apa? Ada apa kamu datang ke sini? Kanjeng Nabi buatan ahlan wa sahlan buatan. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anid tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ini kalau saya baca semua sampai subuh ini. Masih panjang masih. Ada apa kamu datang ke sini? Atainaka litarhamana. Dengarkan, dengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Jadi orang ini minta rahmat sama siapa? Kanjeng Nabi mboten larang niku. Jangan minta rahmat sama saya. Minta rahmat sama Allah. Langsung. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh, enggak. Kanjeng Nabi jamutan. Malah Kanjeng Nabi mendengarkan apa dia ngomong. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal, anaknya akan tidak keluar air susunya. Pemuda yang kuat kekar sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handol. Tidak ada yang kami makan kecuali rumput handol. Fanta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Pertolonganmu kami harapkan wahai Muhammad. Kanjeng Nabi mboten larang, dijaluki tulung mboten larang. Malah ndonga, Allahumma skihim ghaitam mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar sekarang. Hujan bawa rahmat dan barokah. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari buku tarikh saya bilang, dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, yang ente baca kitab tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikhul Hadharah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Zurul Islam Ahmad Amin 8 jilid. Wong macane khulasatu terjemahan, insyaallah. Fakta sejarah, pernah terjadi orang minta tolong Kanjeng Nabi, diterima oleh Rasulullah. Ini berarti tawassul jaluk tulung karo Kanjeng Nabi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3.
Dawe Kanjeng Nabi sunnah qauliyah. Prilakune kelakuane Kanjeng Nabi sunnah fi'liyah. Sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, sing ngendikan dudu Kanjeng Nabi. Orang lain tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi jadi sunnah takri. Paham mboten? Jadi tawassul karo Kanjeng Nabi niku sunnah napa bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Alhamdulillah. Maulid Nabi. Kanjeng Nabi bar salat ngimami subuh, datang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Siapa? Wah, nggak bisa. Biasa jenenge Toto, Dedi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman datang memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa ma su'adu wadatal bini idrahalu illa awannu ghadidu tarfi maqhulu inna rasula la sayfun yustatahu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu usulu. Kalau saya baca semua panjang ini. Isinya ya, sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem, dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten larang, ojo muji-muji aku bid'ah. Enggak tuh. Ojo muji-muji aku bid'ah. Enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi menerima. Dipuji itu menerima, seneng. Memberi hadiah. Pas Kanjeng Nabi bar salat, kemulan selimut lurik-lurik. Spray lah, spray lurik. Regane 150.000 pasar pada Cina niku. Lagi kemulan niku diberikan kepada Ka'ab. Terima kasih, aku dipuji-puji, ini kenang-kenangan. Selimutnya lurik-lurik. Selimut lurik niku bahasa Arab burdah. Napa? Yang keras apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik apa? Burdah. Sing orang percaya, yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, kota Istanbul, masuk Museum Topkapi. Burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian masih ada, masih utuh. Yang nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki. Tiketnya tunggu dewe. Percaya badan? Fakta sejarah. Ini adalah fakta sejarah. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Nah, setelah itu, kalau setiap ada syair yang isinya muji-muji Kanjeng Nabi, namanya Qasidatul Burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia ada 4 jilid. Dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal di Indonesia, Burdah karangannya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Apal boten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami famali aynaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa apal betul betul sing apal apa sing apal ojo dibanding ke apal ya amin tadzakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk asmara kepada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah?
Ataukah teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom